Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Pada kesempatan kali ini adalah video ke-6 ya. Kita akan membahas continuation candlestick pattern. Jadi candle yang kita bahas ini di dua video ke depan adalah berhubungan dengan continuation, artinya kelanjutan ya. Apakah dia trend bullish ataupun trend bearish ya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya ya. Jadi perlu diketahui bahwa kami adalah YouTuber, jadi kami bukan mengajak teman-teman untuk bertransaksi di platform manapun. Jadi kami di sini hanyalah membagi pengalaman trading ya kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa bertransaksi dengan baik dan benar, sehingga Anda tidak kehilangan uang yang banyak ya setelah bertransaksi di option ya. Jadi video-video kami ini juga sudah masuk ke video ke-64 ya totalnya ya, nanti ya totalnya udah 64 video, dan bagi teman-teman bisa melihat dari video pertama sampai video terakhir semuanya tentang edukasi ya dan live trade ya, cara bertransaksi yang baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ada di video ke-6 ini adalah doji, spinning top, falling tree method, dan rising tree methods ya. Nanti di video terakhir, di video ke-8, upside Tasuki gap, downside Tasuki gap, terus mat halt, rising windows, falling window, dan high wave. Dan merupakan semuanya itu adalah pattern-pattern yang menggambarkan bahwa terjadi continuation atau berkelanjutan ya. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan menjelaskan tentang doji ya, doji. Ini mana sininya kok hilang ya? Coba sebentar dulu. Presentation assistantnya kok hilang ini ya. Oke. Nah, dia baru muncul dia. Ya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke doji. Doji itu adalah salah satu bentuk candlestick ya, seperti gini ya, yang dia itu open dan closingnya itu hampir sama ya. Bisa jadi juga begini garis ya, bisa kurang lebih hampir sama lah ya, open sama closingnya. Jadi sehingga bisa dikatakan bahwa kekuatan seller ya dengan buyer itu adalah seimbang ya. Seller dan buyer itu seimbang ya. Jadi kalau Anda menemukan ini, berarti ada keseimbangan harga di sini, dan itu menyebabkan ada potensi kelanjutan. Kalau dia uptrend, terus dia akan uptrend. Gitu juga sebaliknya, jika dia terjadi downtrend, maka akan berkelanjutan menjadi downtrend ya. Nah itu doji ya, itu doji. Tapi kalau misalnya kita lihat banyak sekali di chart ini doji ya, seperti gini doji ya. Jadi jangan salah ya, doji itu juga bisa dikatakan evening star, morning star ya, terus shooting star. Jadi bisa juga ya. Jadi doji ini yang membuat kelanjutan harga biasanya seperti gini. Ini turun, ada doji, turun lanjut ya ke bawah ya.
biasanya seperti gitu. Kalau ada doji berarti ada potensi berkelanjutan dari harga. Ini ada doji, downtrend, terus berkelanjutan, turun terus dia ya, downtrend. Kira-kira seperti gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pengertian dari doji ya. Terus kita lihat lagi yang lain, bentuk doji yang lainnya ketika dia continuous trend ya. Jadi harga-harga ini, nah seperti gini, doji itu seperti, nah ini tidak ada di sini, tidak ada. Nah ini seperti ini doji ya, ada doji, dia berkelanjutan, harganya naik. Terserah apakah dia bearish ataupun bullish, itu sama saja ya, yang namanya doji. Contohnya ini juga nih doji, dari downtrend lanjut ke downtrend ya. Simple kok, yang namanya doji itu ya begitu ya. Jadi ada potensi berkelanjutan dari tren ya sebenarnya ya. Apakah itu tren lagi uptrend ataupun lagi downtrend ya, sama saja ya. Makanya dibilang candlestick ini ya continuation ya, continuation pattern yang berkelanjutan. Nah seperti gini doji ya, lanjut dia downtrend. Oke, setelah dari doji kita sekarang berlanjut ke spinning top ya. Spinning top itu kalau doji itu kan bentuknya dia cenderung open sama close tuh sama ya, hampir sama ya, beda 1 pip 2 pip, itulah doji ya. Tapi kalau spinning top ya, spinning top itu dia agak lebar ya, lebih besar ya, real bodinya lebih besar dibandingkan dengan doji ya. Nah itu artinya juga sama, ada potensi continuation trend ya dari suatu price, dari suatu chart. Nah ini kalau kita lihat di sini banyak sekali ya, tadi kita ketemukan banyak sekali seperti gini ya, continuation, ada doji, apa, spinning top, terus dia lanjut ya. Setiap ada spinning top, cuma bedanya kalau spinning top itu dia lebih tebal ya, lebih tebal dibandingkan dengan doji. Kalau doji itu open sama close-nya agak berdekatan ya, sedangkan spinning top agak lebar sedikit, tapi real bodinya pasti lebih kecil dibandingkan jumlah total dari shadow-nya ya, upper shadow dan lower shadow-nya ya. Ini contohnya lagi kita lihat ya, spinning top, spinning top mana lagi dia. Nah seperti gini, ini spinning top ya, ini doji, ini spinning top ya, berdekatan dia ya. Terus spinning top lagi, mana lagi ya spinning top. Nah ini spinning top ya, ada gap, ada spinning top, dia lanjut ya. Mana lagi kita lihat di sini spinning top, yang penting ada ekornya ya, ada ada shadow, upper shadow dan lower shadow-nya tuh agak panjang dibandingkan real body-nya ya. Nah itu adalah menggambarkan bahwa harga akan berkelanjutan ya. Kalau dia lagi naik nanjak berarti dia akan terus menanjak ya, dia akan lanjut nanjak. Begitu juga sebaliknya, jika dia drop atau turun berarti harga juga cenderung akan turun gitu ya. Coba kita lihat di euro ya. Nah spinning top ya, spinning top kita lihat di euro banyak sekali. Ini spinning top ya. Terus mana lagi, ini spinning top
Kalau dia naik maupun turun terserah, warnanya mau warna merah atau warna hijau sama saja ya. Karena kan artinya juga netral kan itu ya, candle netral. Dia tidak, seller dengan buyer itu sama kekuatannya ya. Spinning top. Nah ini spinning top, hampir sama dia semuanya. Spinning top lainnya kita lihat. Nah ini spinning top, jadi ini turun, ada spinning top, dia lanjut ya. Terus ini naik, ada spinning top di sini, dia lanjut naik. Jadi bisa ditandain ya teman-teman, bisa ditandain kira-kira mana yang Anda boleh backtest potensi-potensi yang akan terjadi jika Anda melihat teori dari candlestick ini. Ya, tadi yang pertama kita sudah bahas adalah doji. Jadi doji itu bentuknya seperti ini ya, gini. Jadi open itu sama dengan close, itu doji namanya. Nah ini, apakah dia di atas sini ataukah dia di bawah sini, sama aja, yaitu namanya doji juga semua namanya ya. Itu bahasa Jepang ya, saya nggak tahu arti doji itu apa dalam bahasa Jepangnya. Yang tahu, kita dari dulu tahu doji itu ya gitu. Kalau orang belajar ilmu candlestick pasti doji seperti gitu ya. Dan itu berlaku di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia aja. Doji candlestick ya. Masih banyak sini kita temukan spinning top ya, spinning top atau doji banyak di candlestick, terutama di saham. Formasi saham juga itu banyak sekali juga ya. Oke ya. Terus kita lanjut sekarang ke yang kedua, yaitu falling tree methods ya. Jadi 5 candle ya. 5 candle ini menggambarkan ada potensi kelanjutan dari harga ya. Kalau ini namanya falling berarti dia downtrend ya. Jadi kalau misalnya Anda muncul begini, candle kuat gini, terus naik 3 candle lagi, 1 2 3, maksudnya candlenya candle naik, koreksi, terus muncul lagi candle gini, berarti itu akan berlanjut dengan downtrend. Itu namanya dibilang falling tree methods ya, falling tree methods. Jadi dari downtrend biasanya gitu ya, terus begini muncul, terus dia naik lagi, koreksi, ada 3 candle, candle keempat dia turun lagi, bisa panjang bisa pendek, terus biasanya setelah ini Anda boleh melakukan posisi jual ya, karena ada potensi trennya berkelanjutan akan turun ke bawah ya. Nah, itulah namanya falling tree methods ya. Nah ini coba kita cari apakah gampang dicari atau susah ya gitu ya. Cari yang ada koreksi 3 candlenya. Nah kalau ini dia rising ya, rising tree method yang ini ya, saya belum jelaskan. Kita sekarang cari yang falling falling candlestick ya. Fall in love. Falling. Nah, falling ini rising, yang fallingnya mana ini? Nah, seperti ini. Ini ada candle kuat di sini. Terus ada koreksi, ada 3 candle. Seharusnya ini bukan doji ya, candlenya kotak begini. Ini baru ada candle ini, baru dia akan berkelanjutan dari downtrend turun, terus ada 3 candle. Nah, gitu dia biasanya seperti gitu. Ini juga nih 3 candle nih. Ya, akhirnya turun terus.
Ya, mana lagi nih kita cari? Falling three methods ya. Tak, ini dicari yang 3 candle ya, 3 candle. Kalau 4 candle bukan 3 lagi, 4 ya. Nah, ini naik dia. Cari yang ada 3 correctionnya. Nah, mungkin ini cocok ya. Ini ada candle drop di sini. Koreksi 3 candle, baru ini ada candle jatuh. Terus dia berlanjut turun ke bawah ya. Ya, kira-kira seperti gitu. Falling three method ya. Metode jatuh 3 ya artinya ya mungkin ya. Mana lagi dia? Falling 3 nggak ada ya falling 3 nya ya. Ini naik dia malahan. Falling 3 tidak. Nah, ini 2 candle ya yang ini. Ini 1 2 langsung 3. Dan kebanyakan memang teori-teori segini kan sering ditemukan ya di lapangan, makanya terciptalah teori seperti gini. Jadi makanya sering terjadi ya setelah dia melakukan backtest, ini yang sering terjadi persentase dari kejatuhannya ya. Falling 3 method. Nah, ini belum, ini uptrend dia posisinya. Kita cari yang ketika dia downtrend ya. Ini 2 candle yang ini ya. Two candle, rata-rata 2 candle ya. Nah, ini dia. Ini dia fall 3 candle down, falling 3 candle fall, dan dia lanjut turun ke bawah ya. Walaupun gerakannya nggak begitu kuat ya, jadi nggak mesti harus kuat, yang penting kita agar paham aja. 1-3-1 lah formasinya seperti gitu kurang lebih ya. Falling 3 candle. Oke, kita sudah jelaskan falling 3 candle. Sekarang kita ke berikutnya adalah rising 3 methods ya. Jadi sama, cuma kebalikannya ya. Jadi teorinya seperti gini, ketika ada ini ada continuous up ya berarti ya. Jadi kalau muncul candle gini terus ada 3 candle berurutan, terus muncul candle gini lagi, pindah candle, Anda boleh melakukan posisi beli ya. Nah, di situ potensinya bisa profit ya. Nah, sekarang kita balas ya, kita balik. Sekarang kita coba yang 15 menit. Oh, sudah ya. Nah, sekarang kita mencari namanya, coba di dolar yen ya. Ini yang 4 jam. Sekarang yang falling, rising maksudnya, kok falling, rising 3 method ya. Rising 3 method, jadi koreksinya cuma 3. Nah, ini falling ini ya, yang ini falling, yang risingnya kita cari sekarang. Nah, naik 3 candle, naik lagi ya, naik koreksi, naik koreksi, naik ya. Ini naik, koreksinya turun, nggak ada di sini.
Tadi banyak tadi itu ya. Ini malah sideway ke depannya. Nah, ini yang di trend minor aja ya. Naik. Nah, seperti gini. Tapi candlenya ini nggak terisi ya, candlenya ini ya. Ini naik. Ada 3 candle. Ini ada naik. Nah, dia lanjut naik ke atas gitu ya. Jadi formasinya 131. 1 naik, koreksi 3, baru naik lagi. Rising 3 methods ya. Rising 3 methods. Metodologi rising, correction. Nah, ini bisa nggak ini ya? Ini contohnya, ini naik, terus ini turun, baru ini rising. Bisa juga ya. Nah, pindah candle Anda boleh membelokkan buy ya, pembelian. Terus kita lanjut lagi. Rising. Nah, ini bisa juga. Ini ada 3 candle. Naik, rising, tapi koreksi, tapi akhirnya dia naik juga ya. Seperti gitu ya kira-kira ya. Rising 3 method. Rising 3 method. Ini 3 ya, 3 correctionnya. Nah, ini naik, terus ini ada 3 candlestick. Nah, ini doji lagi ya, tapi ini akan naik dia, continuation ya. Dia cuma 3 candle. Kalau kita backtest banyak pasti ditemuin ya, pasti banyak. Nah, ini falling, tapi ininya sideway-nya enggak, dia nggak turun. Ya, pokoknya cari di antara 2 candle yang berwarna hijau itu ada yang warna hitam ya. Itu bisa dijadikan acuan bahwa itu adalah rising 3 methods ya. Ada falling 3 method. Tadi yang pertama kita bahas adalah doji, terus spinning top, terus falling love. Oh bukan ya, falling 3 method dan rising 3 methods ya. Kita cari dulu yang rising ini, rising. Lihat aja 3 candlestick yang, nah ini bisa ya, kemungkinan besar ya. Ini 1, 3 candle, ini 1. Boleh pindah sini langsung buy, pasang stop loss ya. Begitu saja, simple kok caranya kok. Jadi jangan terlalu dibuat ribet, karena memang akan membingungkan ya kalau kita terlalu ribet ya. Rising 3 method. Sekarang coba kita cari falling 3 method ya. Falling 3, falling 4 ini ya. Falling 3, falling 4. Jadi mohon dibantu ya, like, subscribe, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang ya ke depannya ya. Nah, kita sudah masuk ke poin 29 ya, 29 yang kita bahas ya, dari 35 candle ya. 35 candle dari video pertama sampai video ke-8 nantinya ya. Totalnya ada 35 pola. Ya, yang pertama adalah bearish pattern sama bullish pattern ya. Nah, itu aja acuannya seperti gitu.
Nah, ini bearish. Jadi kalau Anda cari-cari ini ada semua ya. Jadi kalau kita review kembali dari awal ya, bahwa yang pertama adalah doji ya. Jadi doji itu begini ceritanya. Ketika harga turun, terus dia pindah candle, katakanlah dia pindah candle ke bawah ya, terus dia turun dulu, dia buat low, terus dia naik ke high, terus akhirnya closing di sini. Jadi open dengan harga close-nya itu tidak begitu jauh ya. Itulah namanya doji ya. Bisa doji warna hijau, bisa doji warna merah. Yang penting dia tidak jauh ya antara open sama close ya. Kalau merah berarti opennya di atas, kalau dia warna hijau opennya di bawah ya, karena harga akan sama juga. Ketika ini merah berarti open market di sini, terus dia naik dulu biasanya, atau dia turun dulu ke sini, bisa jadi naik lagi ke atas, terus akhirnya closingnya di sini. Nah, jadi dia tidak jauh ya dari harga open dengan close-nya ya. Tetap dia membuat shadow, upper shadow sama bottom shadow ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang doji. Terus yang kedua adalah spinning top. Spinning top itu hampir sama dengan doji, tapi dia agak lebar ya, lebih larger ya, lebih besar bodinya, real bodinya lebih besar. Berarti dengan otomatis harga open sama harga close-nya pasti juga melebar, dan dia biasanya ininya agak panjang juga ya, dia panjang. Jadi nggak bisa juga spinning top gitu kita bilang seperti gini ya. Nah, ini kan masuknya ke candle Marubozu ya sebenarnya, kurang lebih seperti Marubozu ya. Itu sama, ketika dia open di sini ya, terus kemungkinan besar dia turun dulu, setelah turun dia naik lagi ke high-nya, dari high dia turun ke sini dan dia close ya, sini harganya. Nah, itu adalah spinning top, bisa warna hijau, bisa warna merah gitu ya. Ya, oke. Terus kelanjutannya yang ketiga adalah falling tree methods ya. Jadi falling tree methods, kalau misalnya candle pertamanya merah, berarti kalau ada correction 3 candlestick ya, correction berarti candlenya warna hijau dong. Terus ada candle merah. Nah, ini biasanya continuation, katakanlah ini harga dari downtrend, muncul candle kayak begini, candle Marubozu, terus ada correction, terus muncul lagi candle begini. Nah, pas closing candle pindah ke sebelah, berarti kita boleh melakukan posisi sell ya, atau jual dulu ya, terhadap potensi yang akan terjadi dengan formasi dari falling tree method ya. Falling tree method begitu juga dengan rising tree methods ya. Rising tree method yang tadi itu dari downtrend lanjut menjadi downtrend, ini dari uptrend lanjut ke uptrend gitu ya. Berarti dia open, terus di sini close ya, high-nya sama dengan close-nya. Ini candle Marubozu namanya ya, white Marubozu. Terus ada correction, ada 3 candle, 1 2 3, terus ada muncul lagi candle ini, berarti ada potensi price masih akan melanjutkan. Nah, ini namanya rising tree methods ya. Jadi yang dihitung tree-nya ini, 3 candle yang di tengah ini ya, berarti ini akan terjadi continuation atau tren yang berkelanjutan ya, tren yang berkelanjutan dari teori ini ya. Oke, jadi kita sudah membahas semuanya ya. Tadi yang pertama adalah doji, terus spinning top, habis spinning top falling tree methods ya, dan yang terakhir adalah
Rising Tree Method. Ini adalah pola ke-29 ya. Pola ke-29. Jadi ini menandakan bahwa ada potensi bullish ya. Kalau namanya rising, kalau falling itu artinya berarti bearish ya. Itu akan terjadi di candle Anda. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu like. Terus jika Anda suka dengan channel ini, Anda klik like. Terus Anda subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi video kami selanjutnya di masa akan datang. Terus Anda komen ya. Anda komen sehingga kalau ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan ya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Jadi sangat gampang ingatnya. Yang pertama adalah doji ya. Doji itu netral ya, harga seller dengan buyer itu sama ya, seller dengan buyer itu sama kekuatannya. Terus yang kedua adalah spinning top, itu juga hampir sama, tapi kalau misalnya spinning top itu lebih lebar ya. Kalau merah berarti masih ada potensi drop ya. Terus dia kalau misalnya warna hijau masih ada potensi untuk naiknya. Oke, terus satu lagi falling tree methods ya. Jadi ini continuation dari downtrend menuju ke downtrend ya. Downtrendnya berkelanjutan ya, kelanjutan. Terus satu lagi adalah rising tree method. Ini adalah yang ke-29 ya, bagi teman-teman ya. Oke, jadi cukup sekian aja dulu analisa kita terhadap 29 candlestick ya di video ke-6 ini ya, ke-7. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ingat, transaksi harus menggunakan money management ya. Anda harus menggunakan stop loss dulu sebelum bertransaksi, karena itu akan riskan ya jika Anda tidak menggunakan stop loss, karena kita tidak mengetahui kemana arah market yang sebenarnya. Jadi Anda harus dibekali dulu dengan psikologis yang baik sebelum Anda bertransaksi. Dan kami sarankan Anda harus membuka akun demo dulu sebelum memulai akun real. Ya, bisa dimulai dari 10 sampai 50 dolar dulu. Kalau sudah yakin Anda bisa tambah sesuai dengan kemampuan. Dan ingat, itu harus uang dingin ya, jadi jangan uang yang dipakai. Nanti uangnya istri lah, uangnya saudara dipakai semua, akhirnya kalau loss, nah baru yang disalahkan siapa gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung ke video yang terakhir ya, video ke-8. Sekian, terima kasih. Wassalam.